Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Na'am, faya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan ta'lim dan kajian kita membahas kitab Thalathatul Usul, buah karya dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 33. Apabila manusia telah mati, mereka akan dibangkitkan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Dan bumi, sebelumnya coba dibaca. Allah mengutusnya kepada semua manusia, coba. Ada nggak? Yang kemarin coba dibaca, ya. halaman 32. Beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh manusia dan diwajibkan kepada seluruh jin dan manusia untuk mentaatinya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 158. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Naam, di antara keistimewaan dan kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau diutus kepada seluruh manusia. Dan ini yang membedakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang lain. Karena setiap nabi diutus oleh Allah Azza wa Jal kepada kaumnya atau umatnya khusus. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam diutus kepada kaumnya untuk mendakwakan tauhid. Namun di satu zaman Nabi Lut alaihi salam juga diutus kepada kaum yang lain. Maka setiap nabi diutus kepada kaumnya secara khusus. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Baik orang Arab, non-Arab, putih, hitam, semuanya itu termasuk umat Nabi SAW, wajib beriman kepada Nabi SAW. Bahkan dari kalangan jin pun wajib beriman kepada Nabi SAW. Maka ini menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dia diutus kepada seluruh manusia secara kafah, menyeluruh. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai segenap manusia, katakanlah wahai segenap manusia, sesungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah kepada kalian semua secara menyeluruh. Maka semua manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, dia wajib beriman kepada Nabi SAW. Apabila dia tidak beriman kepada Nabi SAW, maka dia kufur. Dari semua bangsa, dari semua jenis,
dari semua marga dia wajib beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar salah seorang dari umat ini tentang kerasulanku, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang Allah berikan kepadaku atau Allah mengutusnya dengannya, melainkan dia termasuk dari penghuni neraka. Maka Yahud, dia bisa jadi seorang muslim di zaman Nabi Musa alaihi salam apabila dia beriman kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nasrani, dia muslim di zaman Nabi Isa alaihi salam apabila dia beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Namun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia beriman kepada Allah Azza wa Jal, namun dia menolak risalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggan untuk mengakui Nabi seorang Rasul serta beriman kepadanya, maka dia terancam dengan api neraka dan kufur. Karena risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup seluruh manusia dan juga seluruh jin. Maka semuanya harus tunduk patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah berupa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Dengannya lah Allah Ta'ala menyempurnakan agama ini. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama kalian. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala telah menyempurnakan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat Nabi merupakan syariat yang sempurna dan terbaik dibandingkan syariat-syariat sebelumnya. Maka sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, kalau syariat Nabi SAW itu gambarannya seperti seseorang masuk ke satu istana. Istana itu mewah, megah dan indah. Namun di situ ada satu lubang yang belum diisi dengan bata. Setiap orang yang melihat keindahan istana tersebut, mereka mengakuinya, melainkan menyayangkan kenapa lubang itu masih ada. Maka kata Nabi SAW, ana maudhi'u labinah. Akulah yang menutup lubang tersebut. Hadis ini menunjukkan kalau syariat-syariat sebelum Nabi SAW bagus, namun belum sempurna. Maka ketika diutus oleh Allah Nabi Muhammad SAW, maka beliau membawa syariat yang sempurna ini. Ya, makanya syariat ini disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal, dilipat gandakan pahala bagi orang yang menjalankan syariat Nabi SAW. Ya, dan Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Ini memotivasi bagi orang yang beriman kepada Nabi SAW agar benar-benar menjalankan syariat Nabi SAW. Karena dia mendapatkan syariat Rasulnya yang paling terbaik dan yang paling sempurna. Maka yang sangat disayangkan dari umat ini, dia beriman kepada Nabi SAW, namun dia tidak mempelajari syariat Nabi SAW. Atau dia beriman kepada Nabi SAW, namun tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan syariat Nabi SAW. Maka dia mendapatkan kerugian yang sangat besar dari kesempurnaan syariat ini. Dan di antara keistimewaan syariat ini, selain sempurna, dia memiliki ganjaran yang besar. Makanya umat ini beramal sedikit tapi mendapatkan pahala yang besar. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, ya, dia mendapatkan ganjaran lebih sedikit dari ibadah yang dia kerjakan dibandingkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini hikmah dari penetapan
Allah kepada syariat ini. Dengan usia umat Nabi SAW yang singkat, namun Allah memberikan ganjaran yang besar dari setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga larangan keras dari firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Ada larangan keras terhadap perbuatan bid'ah. Karena perbuatan bid'ah dia menyelisihi syariat Nabi SAW. Agama ini telah sempurna. Maka kalau sudah disempurnakan oleh Allah, dia tidak butuh suatu hal yang baru sedikit pun. Yang perlu dikerjakan oleh seorang muslim, dia mempelajari syariat ini, kemudian dia mengamalkannya sebaik mungkin. Sedangkan perbuatan bid'ah, dia menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, man za'ama man ibtada'a fid din fara'ahu hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah dan dia menyangka kalau perbuatan bid'ah itu termasuk kebaikan. Jadi dia berbuat bid'ah menyangka kalau perbuatan bid'ah itu kebaikan. Sebagaimana perkataan orang, bid'ah hasanah. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama dan dia menyangka kalau perbuatan itu baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka dia telah meyakini kalau Nabi Muhammad SAW berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan buat kalian agama kalian. Kalau sudah sempurna, artinya semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalau ada orang berbuat bid'ah dan menyangka perbuatan itu baik, nggak ada perintahnya dari Nabi SAW dan tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, maka dia menyangka kalau Muhammad SAW berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Karena ada hal yang belum disampaikan oleh Nabi SAW. Maka kata beliau, Imam Malik melanjutkan, barang siapa atau apa saja yang tidak menjadi agama di zaman Nabi SAW, maka di zaman sekarang bukan agama. Maka agama itu semuanya telah dikerjakan atau telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Faman lam yakun yauma idzin dinan lam yakun al yauma dina. Apa yang tidak termasuk agama di zaman Nabi SAW, maka di zaman sekarang pun tidak termasuk dari bagian agama. Maka Nabi SAW diutus oleh Allah telah menjelaskan semua kebaikan yang menuntut seorang muslim jalan menuju surga, dan telah dijelaskan semua keburukan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah beliau wafat melainkan telah disempurnakan agama ini dan semuanya telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Dan dalil tentang wafatnya adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Rabb kalian. Surat Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Nah, dan Nabi SAW wafat. Ya, ini menunjukkan tidak ada yang kekal. Semuanya pasti wafat dan semuanya pasti sirna. Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini fan, akan hilang, akan sirna, dan tidak ada yang tersisa melainkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada manusia yang berhak kekal, tidak wafat, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Namun Allah berfirman tentang Nabi, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Apa mayyit? Mayyit itu akan mati.
sayamut. Sesungguhnya engkau Muhammad mayit, akan wafat, dan mereka pun akan wafat. Wa innakum thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian semua pada hari kiamat di sisi Rabb kalian akan berselisih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW wafat. Namun syariatnya telah sempurna, perintahnya telah sempurna, larangannya telah sempurna. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika Nabi SAW wafat, maka Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Namun barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak wafat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, maka Muhammad SAW dia tidak memiliki sifat Tuhan. Di antara sifat Tuhan rububiyah, uluhiyah. Nabi SAW tidak memiliki sifat ketuhanan karena beliau abad, hamba. Dan Tuhan hanya satu, Allah Azza wa Jal. Dan Allah hayyun qayyum. Hayyun itu maha hidup. Konsekuensi dari maha hidup, la yamut, tidak mati. Qayyum maha berdiri sendiri dan membuat yang lainnya tegak serta berdiri. Dan konsekuensi qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak pernah tertidur dan tidak pernah mengantuk. Sinah itu muqaddimah naum. Pendahuluan tidur. Orang kalau tidur dimulai dengan ngantuk. Maka Allah tidak sinah, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Karena tidur itu sifat kurang. Kenapa manusia tidur? Karena kelemahannya, dia butuh tidur untuk bisa kembali sehat dan untuk bisa kembali beraktivitas. Maka tidur itu sifat kekurangan. Sedangkan Allah maha sempurna, tidak disifati dengan kekurangan apapun juga. Maka Allah terjaga dari sifat tidur, sifat ngantuk, dan tidak sirna, tidak hilang, tidak wafat. Hayyun qayyum. Yaitu Abu Bakar mengingatkan manusia karena wafatnya Nabi SAW sangat genting bagi para sahabat. Hingga para sahabat tidak percaya kalau Nabi Muhammad SAW wafat. Maka Abu Bakar mengingatkan kalau Nabi SAW wafat. Namun yang menyembah Allah, Allah itu tidak wafat. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, dan tidaklah Muhammad melainkan seorang rasul, telah berlalu dari dia rasul-rasul yang lain. Kalau rasul-rasul yang lain wafat, begitu juga Nabi Muhammad SAW wafat. Afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Apakah kalau dia wafat atau terbunuh kalian berbalik lagi dari agama kalian? Hingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala berkata, ka'anni lam asma' al-ayah illa hina talaha Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seolah-olah aku tidak pernah mendengar ayat ini kecuali setelah dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, apabila manusia telah mati, mereka akan dibangkitkan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dari bumi atau tanah itulah kami menciptakan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan darinya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Surat Doha ayat 55. Dan firman Allah Ta'ala, dan Allah mengumpulkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Surat Nuh ayat 17-18. Setelah dibangkitkan, mereka akan dihisab dan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan hanya kepunyaan Allah lah
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik atau surga. Surat An-Najm ayat 31. Dan manusia apabila sudah wafat akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk al-iman bil ba'ats, iman dengan hari kebangkitan. Kalau manusia itu setelah wafat bukan selesai semua urusannya. Dan wafat itu bukan akhir dari semua urusan manusia. Namun setelah wafat manusia masuk ke alam yang lain. Alam barzakh, kemudian alam akhirat. Menunjukkan manusia setelah wafat ada kehidupan dan semuanya hisab. Semuanya perhitungan yang akan diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an mengatakan, "Al-yaum amalun bila hisab wa ghadan hisab bila amal." Hari ini manusia beramal tidak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan nanti hari esok dia dihisab dan dia tidak bisa beramal lagi. Maka dikatakan manusia apabila sudah wafat yub'atsun, akan dibangkitkan nama Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Dari tanah kami menciptakan kalian, kemudian kami akan mengembalikan kalian ke tanah, dan dari tanah pula kami akan mengeluarkan kalian yang kedua kalinya. Ya, maka manusia akan dibangkitkan lagi. Dan disebutkan nanti manusia dibangkitkan pada hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan uratan ghurla. Dia akan dibangkitkan telanjang bulat, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami menciptakan dia pertama kali, maka kami kembalikan lagi seperti itu. Ya, seorang anak ketika keluar dari rahim ibunya, dia tidak memiliki apa-apa. Dia tidak beralas kaki, telanjang bulat, dan tidak dikhitan. Maka nanti manusia dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan di padang mahsyar sebagaimana dia keluar dari rahim ibunya. Ya, dia tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan. Subhanallah, semua yang dia miliki akan hilang pada dirinya dari perhiasan duniawiyah. Kalau misalnya dia memiliki status sosial, maka dibangkitkan, hilang status sosialnya. Kalau dia memiliki harta, maka hilang hartanya. Dia akan dibangkitkan sebagaimana dia keluar dari perut ibunya. Ya, tidak ada yang menyelamatkan dia, melainkan amal ibadah yang dia kerjakan dan juga rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar hadis Nabi SAW, kalau manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat dan tidak dikhitan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, sebagian kita melihat sebagian yang lain. Kata Nabi SAW, al-amr asyad min dzalik. Perkaranya itu lebih dahsyat dibandingkan itu. Artinya manusia sudah tidak memikirkan aurat orang lain. Setiap orang memikirkan bagaimana dia bisa selamat dari semua proses kiamat, padang mahsyar dan seterusnya, sampai dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada hisab, dia akan diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jal. Ada al-jaza, balasan dari semua amalannya. Ada tatayurus suhuf, pembagian suhuf, lembaran-lembaran amal kebaikan, amal keburukan, dan seterusnya. Dan ini subhanallah ya ikhwah, seseorang apabila beriman kepada hari kiamat dan semua proses yang terjadi pada hari kiamat menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya tidak ada kiamat, tidak ada alam akhirat, tidak ada surga dan neraka, tidak ada balasan dari kebaikan dan keburukan, maka tidak ada manfaat dari seseorang beramal baik di dunia. Sekarang seorang mukmin, dia taat, dia saleh, dia senantiasa salat, baca Al-Quran. Cuman kehidupannya tidak lepas dari ujian.
dari satu ujian ke ujian yang lain sampai diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ujian itu pasti kalau dia menerima dengan ujian tersebut, menerima takdir Allah dan sabar melalui ujian tersebut, buahnya kapan? Di akhirat kelak. Maka kalau dia beriman kepada hari kiamat dan akhirat, maka dia bisa sabar karena dia tahu kalau ujian ini tidak akan disia-siakan oleh Allah pada hari kiamat. Sedangkan kalau kita lihat orang kufar dengan kekufurannya, kemaksiatannya, kebejatannya, dia dikasih nikmat yang banyak oleh Allah. Namun kapan dia dibalas keburukannya? Di akhirat. Maka menunjukkan iman kepada hari kiamat, iman kepada semua yang terjadi di alam akhirat, membuat seorang mukmin berharap besar dengan apa yang ada di sisi Allah. Semua kesulitan yang dia alami, dia berharap pahala di sisi Allah. Semua penyakit yang dia lalui, dia berharap pahala di sisi Allah. Kalau tidak ada akhirat, maka apa manfaat dia bersabar dari takdir Allah? Apa manfaat ujian yang dia dapati dan seterusnya. Maka ini menunjukkan iman kepada hari akhirat membuat seseorang itu berharap kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka antum lihat dalilnya. Surat An-Najm, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk dari apa yang mereka kerjakan. Nanti dibalas di akhirat. Mungkin di dunia dia tidak dibalas. Dia berbuat zalim dengan orang. Sampai orang itu sakit hati. Bahkan sebagian di antara mereka tidak bisa melupakannya. Saking beratnya kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Cuman orang tersebut tidak dibalas kezalimannya di dunia. Dia tetap di atas kenikmatan, tetap di atas kemudahan dan seterusnya. Maka kapan dia dibalas? Di akhirat. Ya, dan balasan akhirat jauh lebih besar dibandingkan di dunia. Begitu juga sebaliknya, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan kebaikan. Ya, maka ini keadilan Allah Azza wa Jal, agar seseorang berharap kebaikan di sisi Allah pada hari kiamat kelak dari semua hal yang dia lalui di muka bumi, baik dari amalan saleh atau ujian, cobaan dan seterusnya. Nah, Siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia telah kafir. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak demikian. Demi Robku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Dia akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surat At-Taghabun ayat 7. nah, kemudian kata beliau, yang mendustakan hari kebangkitan kufur. Ya, seperti orang-orang kufar, dia tidak percaya terhadap hari kebangkitan. Dan orang-orang Arab jahiliyah juga tidak percaya tentang hari kebangkitan. Dia mengira kalau seseorang wafat selesai, tidak ada kehidupan lagi setelah wafat. Maka kehidupan itu hanya kehidupan dunia. Selepas dari kehidupan dunia tidak ada lagi kehidupan. Maka orang yang tidak percaya ba'ats, kebangkitan, kufur. Sebagaimana orang kufar, orang-orang non-muslim, ya, dia tidak percaya dan beriman terhadap hari kebangkitan. Makanya sering digandengkan antara iman kepada Allah dengan hari kiamat atau akhirat. Karena yang beriman kepada Allah pasti beriman kepada hari kiamat. Ya, dan yang beriman kepada hari kiamat, dia pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ana pernah ngisi kajian, ya subhanallah, dikasih tahu sama yang mengundang. Saat ngisi kajian katanya. Iya. Setelah 2 hari dikasih tahu, saat ini audiennya rata-rata kena kasus judi online sama miras. Oh iya, jadi tolong dipersiapkan di materinya, Ustaz.
Sehari sebelumnya dia telepon lagi, "Ustaz, ini sebagian audiennya selain kena judi online sama miras, non muslim." Jadi antum bingung nggak tuh? Nyampeinnya gimana? Yang ini judi online, miras, non muslim lagi. Ya, akhirnya subhanallah kita ta'lim, kita ingetin tentang kehidupan akhirat, kita ingetin tentang bahwasanya manusia ini bakal wafat, bakal dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Kalau judi itu siksanya seperti ini, miras itu nanti akan mendapatkan siksa seperti ini, dan seterusnya. Itu setelah kajian, ada yang datang orang non-muslim. Dia bilang, "Ustaz, kalau antum orang muslim bilang, kalau wafat ada kehidupan. Dan orang muslim itu kalau dia taat, dia soleh, nanti setelah dia wafat, dia akan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan kubur, kenikmatan surga, dan yang lainnya." Nah, pertanyaan saya, saat kalau non-muslim bagaimana? Non-muslim ini setelah wafat bagaimana dia? Ya, bagaimana dia kehidupan di kuburannya, bagaimana dia kehidupan di akhiratnya kelak. Ya, makanya kita jelaskan, kita jelaskan tidak ada yang selamat nanti di akhirat kecuali orang mukmin. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang Islam yang dia berbuat maksiat, dia terancam api neraka. Namun kalau dia beriman kepada Allah, kepada Nabi SAW, maka dia ada kesempatan keluar dari api neraka. Dan tidak ada yang kekal di dalam api neraka kecuali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mempercayai hari kiamat, tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang kita yakini dari yang kita baca di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini menunjukkan kalau orang kafir dia tidak tahu apa yang terjadi setelah setelah kematian. Ya, maka orang mukmin apalagi kita yang dikasih oleh Allah hidayah sunnah, hidayah ilmu syar'i, kita mengetahui apa yang terjadi setelah kematian. Maka ini memotivasi kita semua agar benar-benar melakukan amalan yang bisa menyelamatkan kita ba'dal mamat, setelah kematian. Kata Nabi SAW, "Al-kayyis man dana wa nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu yang dia mengintrospeksi dirinya dan beramal setelah kematian. Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah al-amani. Dan orang yang lemah yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana berangan-angan? Angan-angan itu dia berbuat dosa dan berharap ampunan. Dia berbuat dosa dan berharap masuk surga. Itu angan-angan, amani. Ya, dia berbuat dosa tapi berharap diampuni dosanya oleh Allah. Dan dia berbuat dosa, dia berharap mendapatkan rahmat dan masuk ke surga Allah. Maka ini angan-angan. Sedangkan seorang mukmin dia tidak berangan-angan. Dia berharap pahala dan masuk surga digandengkan dengan amal. Yarjuna rahmatullah. Kapan seseorang dikatakan yarju, berharap, apabila ada bukti dari harapannya. Makanya orang mukmin raja. Sedangkan di sini hadis dikatakan amani. Tamanna dengan raja itu kalau dalam bahasa Arab diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama, berharap. Cuman yang membedakan kalau raja itu harapan yang memang dibarengkan dengan amal. Maka seorang mukmin yarju, dia berharap ampunan dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Sedangkan di sini al-ajiz, orang yang lemah yatamanna. Dia berharap ampunan dengan maksiat yang dia lakukan tanpa beramal. Maka orang ini maghrur, tertipu. Dia salah kaprah. Dia berharap ampunan tapi tidak ingin beramal. Nah, Allah mengutus semua rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan.
Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul itu. Surat An-Nisa ayat 165. Nah, di antara tugas para nabi, para rasul, mubasyirin wa munzirin. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Memberi kabar gembira terhadap orang yang beramal saleh, kalau setelah dia beramal saleh akan mendapatkan surga. Dan memberi peringatan dari orang-orang yang mendustakan Allah, kalau perbuatan dia bisa membawa ke dalam api neraka. Maka tugas para nabi dan para rasul mubasyirin wa munzirin, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Begitu juga da'i yang berdakwah di jalan Allah, mubasyirin wa munzirin. Dia memberikan kabar gembira lewat ayat-ayat dan hadis-hadis, memotivasi orang untuk berbuat baik dengan harapan mendapatkan surga Allah kelak. Dan di sisi lain, inzar, memberi peringatan dari orang-orang yang berbuat maksiat, kalau perbuatan maksiatnya itu bisa menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Sedangkan Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah penutup para nabi. Dalil bahwa Nabi Nuh alaihi salam sebagai Rasul pertama adalah firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Surat An-Nisa ayat 163. Nah, Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Nuh adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah setelah Nabi Adam alaihi salam. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, termasuk di antara kesalahan para sejarawan menyatakan Nabi Idris setelah Nabi Adam alaihissalam. Makanya sebagian orang dulu belajar setelah Nabi Adam, Nabi siapa? Idris alaihissalam. Yang benar setelah Nabi Adam alaihissalam itu Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh Rasul pertama. Dan Adam alaihissalam Nabi. Sedangkan Nuh alaihissalam Rasul. Dan kita telah membahas apa perbedaan Nabi dan Rasul. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, antara Adam dengan Nuh itu 10 abad. Asyara qurun. Dan 10 abad itu umat manusia mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Kana nas ummatan wahida. Dulu manusia itu umat yang satu. Mengesahkan Allah, tidak ada kesyirikan. Pertama kali terjadi kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dan sebab pertama kali al-ghulu fi salihin, berlebihan terhadap orang-orang saleh sampai menjadikan orang-orang saleh itu Tuhan-Tuhan disembah selain Allah Azza wa Jalla. Ketika disembah selain Allah, Allah mengutus Nuh sebagai seorang rasul. Maka Nuh alaihi salam melarang umatnya dari menyembah selain Allah. Kata Nuh alaihi salam sampai Allah turunkan satu surat yang menceritakan kisah Nabi Nuh dari awal hingga akhir, surat Nuh. Kata Nuh alaihi salam, la tadharun wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Bukan kata Nuh alaihissalam, kata umatnya Nabi Nuh alaihissalam ketika dilarang dari menyembah orang-orang saleh tersebut dan diperintahkan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, umatnya enggak mau. Kata umatnya, la tadharunna alihatakum. Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadharunna, dan jangan kamu tinggalkan waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nah ini waddan, yaghuth, ya'uq, nasra, suwa', ini semua nama orang-orang saleh yang disembah oleh umatnya Nabi Nuh. Maka dijadikan sesembahan selain Allah. Maka Nabi Nuh melarang umatnya untuk menyembah orang-orang soleh tersebut. Tapi umatnya enggan untuk meninggalkannya. Dan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya 950 tahun. Dan Allah berfirman, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam kecuali sedikit.
Sebagian ahli tafsir mengatakan 11-an orang, 40, 70. Nggak nyampe 100. Ya, sedangkan dia dakwah berapa tahun? 950 tahun. Tidak ada yang beriman kepada Nuh kecuali sedikit. Maka yang menaiki kapal Nabi Nuh itu sedikit. Orang-orang yang beriman dengan Nuh alaihissalam. Bahkan anaknya Nuh alaihissalam tidak beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ini menunjukkan gigihnya Nabi Nuh di dalam berdakwah dan menunjukkan kalau Nabi Nuh ulul azmi. Karena dia memiliki keteguhan yang sangat kuat di dalam berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka pertamanya Nuh dan ditutup dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad khatamun nabiyyin la nabiyya ba'da. Penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Semuanya memerintahkan kepada manusia supaya beribadah kepada Allah semata dan melarang mereka dari menyembah tauhid. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Surat An-Nahl ayat 36. Nah, usulul da'wah, prinsip atau dasar dakwah para nabi semuanya sama. Inti dakwah para nabi dan para rasul semuanya sama, yaitu tauhid, menyuruh hanya menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik atau meninggalkan taghut. Itu inti dakwah para nabi. Dari awal sampai akhir, inti dakwanya adalah menyuruh manusia untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Ya. Makanya kata para ulama, seorang apabila ingin berdakwah, dia harus memulai dakwah dengan dakwanya para nabi. Yaitu menyuruh kepada tauhid dan melarang dari perbuatan syirik. Dan Syekh Albani rahimahullah memiliki satu risalah judulnya At-Tauhid Awalan Ya Du'atal Islam. Tauhid terlebih dahulu wahai dai-dai kaum muslimin. Maka yang pertama kali didakwakan bukan politik, bukan menyuruh kepada kelompok, bukan persatuan semata, tapi yang pertama kali diseru adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan ini semua dakwah para nabi. Makanya para nabi di dalam dakwanya hanya mengingatkan manusia terhadap la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Maka antum lihat Ibrahim alaihissalam di tengah-tengah kekuasaan Namrud dan tidak pernah berharap mengambil kekuasaan Namrud, tapi mengingatkan manusia, Namrud dan yang lainnya untuk menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Musa alaihissalam dibawa kekuasaan Fir'aun, bahkan besar di istana Fir'aun. Tapi tidak pernah dakwanya Nabi Musa alaihissalam menginginkan merebut kekuasaan Fir'aun. Tapi mengingatkan Fir'aun untuk menyembah siapa? Allah Azza wa Jalla. Bahkan meninggalkan negaranya, membawa Bani Israel demi mempertahankan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Dan Nabi Muhammad SAW ditawarkan oleh orang-orang kufar Quraisy. Dan antum kalau baca sirah, orang kufar Quraisy, kota Mekah itu seperti negara. Ada parlemennya, ada ahli politiknya, ada jubirnya, ada ahli perangnya, dan yang lain-lain. Maka orang-orang kufar Quraisy datang kepada Nabi SAW menawarkan, kalau engkau menginginkan kekuasaan wahai Muhammad, dari dakwahmu ini kita akan berikan kamu kekuasaan. Kalau engkau menginginkan harta dari dakwahmu ini, kita akan kumpulkan harta orang kufar Quraisy, orang Quraisy, dan kita berikan kamu menjadi orang paling kaya di antara kita. Kalau engkau menginginkan wanita, maka kita akan pilihkan wanita terbaik dari suku Quraisy dan engkau akan mendapatkannya. Tapi semuanya ditolak oleh Nabi SAW.
Nabi hanya menyuruh qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Maka keberkahan dakwah seseorang apabila dia selalu mengingatkan manusia kepada tauhid, asas dakwah. Dan itu yang didakwakan oleh para nabi dan para rasul. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul. Apa tugas rasul tersebut? أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, menyembah Allah dan meninggalkan taghut. Ya, cuma dua, menyembah Allah dan meninggalkan taghut. Kemudian dijelaskan oleh Syekh apa itu taghut lewat perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, Allah mewajibkan kepada seluruh hambanya akan bersifat kafir kepada taghut dan hanya beriman kepada Allah. Ibnul Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, makna taghut adalah segala yang diperlakukan seorang hamba secara melampaui batas, baik berupa sesuatu yang disembah, diikuti, atau yang ditaati. Taghut sangat banyak macamnya, dan tokoh pimpinannya ada 5. Yang pertama, iblis laknatullah, semoga Allah melaknatnya. ya, taghut di sini disebutkan ada 5 oleh Ibnul Qayyim. Yang pertama, iblis laknatullah. Kemudian yang kedua, orang yang disembah sedang dia sendiri ridho. Orang yang disembah sedangkan dia ridha. Makanya sebagian orang tidak secara langsung dia senang untuk disembah. Dan disembah ini bukan berarti sujud kepadanya. Tapi disembah di sini dia menjadikan harapan manusia kepada dirinya. Orang datang meminta kepada dia, memohon kepada dia, dan seterusnya. Maka ini termasuk taghut, perbuatan syirik. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia supaya menyembah kepada dirinya. Nah, orang yang mengajak manusia untuk menyembah kepada dirinya. Dan sebagian tokoh-tokoh sesat syirik, subhanallah, dia menyuruh manusia berbuat syirik ketika dia hidup, dan ketika dia wafat dia meminta kuburannya dijadikan tempat sesembahan. Maka dia ketika hidup menyuruh manusia kepada syirik, dan ketika wafat dia berharap kuburannya dijadikan tempat sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka manusia datang ke kuburannya meminta kepada penghuni kubur. Ya, dan mereka satu sama lain bekerja sama untuk selalu membawa manusia kepada perbuatan syirik. Dan ini taghut. Termasuk apa? Taghut yang terlarang. Ya, nggak boleh menyembah selain Allah dan tidak boleh menyuruh manusia untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sesembahan atau tempat yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan, kalau bukan karena hal ini, la ubriza qabruhu. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW takut kuburannya disembah, maka kuburan Nabi SAW bisa diperlihatkan kepada manusia. Maksudnya Nabi dikuburkan di Baqi, di pemakaman kaum muslimin, dan orang-orang bisa melihat kuburan Nabi SAW. Tapi karena Nabi takut kuburannya dijadikan sesembahan selain Allah, dan Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku wathan, tempat sesembahan yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka kuburan Nabi SAW dijaga. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW wafat di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan para sahabat bingung harus dikuburkan di mana Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar datang dan mengatakan tidaklah seorang Nabi dikuburkan melainkan di tempat ia meninggal dunia. Maka Nabi SAW wafat di atas ranjang dan di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka beliau dikuburkan di tempat tersebut. Dan ini penjagaan Allah Azza wa Jal dari perbuatan syirik, agar tidak dijadikan kuburan Nabi SAW disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Yahud dan Nasrani, Bani Israel,
Dia dilaknat karena menjadikan kuburan para nabi sesembahan selain Allah. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya tempat ibadah. Maka ini Yahud. Sunnahnya siapa itu? Kuburan jadi masjid. Sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi, la'natullah 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Ya, sedangkan Nabi SAW bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Engkau akan mengikuti ajarannya orang-orang sebelum kalian, yaitu al-Yahud dan Nasara. Maka dari umat ini ada yang menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh sebagai masjid. Baik dibangun masjid kemudian sholat di atasnya, atau dijadikan tempat ibadah sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Dia datang sholat di sisi kuburan, menyembelih untuk penghuni kubur, dan seterusnya. Maka ini termasuk dari taghut yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Nah, keempat, orang yang mengetahui sesuatu dari perkara yang ghaib. Ini seperti dukun. 5. Orang yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala. Nah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, ayat yang terakhir menunjukkan tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia kufur kepada taghut. Wa may yu'min billah fa may yakfur bit taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada taghut, dan taghut tadi dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan beriman kepada Allah, maka dia telah memegang tali yang kuat yang tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim. Maka dengan ini selesai kitab Salasatul Usul, walillahil hamd. Dan insyaallah ta'ala kajian-kajian seterusnya kita akan membahas beberapa tema, dan ada pembahasan di akhir Februari tentang Ramadan, karena insyaallah Ramadan itu kemungkinan di tanggal 1 Maret ya. Akan kita bahas lagi tafsir seputar ayat-ayat puasa di dalam Al-Quran, kemudian membahas bagaimana keadaan salaf di bulan Ramadan, dan amalan-amalan apa saja yang dilakukan oleh kaum salaf di bulan Ramadan. Kemudian juga kita akan membahas fikih saum, fikih seputar puasa, dari definisinya, dalilnya, rukunnya, kewajiban, pembatal-pembatal, dan seterusnya. Tapi kita cukupkan di sini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika rasulika Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.